Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang tanaman ya. Jadi kenapa kita ini tanamannya sering busuk, sering mati, sering brodol gitu ya. Saat kita membeli tanaman sehat, kok sampai rumah rusak ya. Ini banyak pertanyaan seperti itu. Dan lampu ya, ini ibaratkan kita membuat aquascape tuh bener loh teman-teman, lampu bener, filter bener, media bener, tapi kok sering melting. Ada salah satu faktornya. Apa itu faktornya? Kita bahas di episode ini. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis, dan jangan lupa. Nah, di hadapan saya ini adalah tanaman pot. Jadi tanaman pot yang kemarin tuh saya ngambilnya tuh panjang-panjang ya, nggak saya potong. Jadi yang saya alami nih, rotalanya lihat. Rotalanya tuh bawahnya gripis tuh. Nah, tapi ujungnya sehat banget teman-teman. Sehat banget. Tapi bawahnya gripis. Nah, bagaimana sih cara kita menanam ya di aquascape kalian? Untuk jenis-jenis stem plant tuh kebanyakan memang agak tricky untuk menanam, tapi lebih baik kalau ini masih daun darat ya teman-teman ya. Itu kalian usahain ya, kasih ambil ujungnya aja 2-3 cm ya teman-teman ya, 2-3 cm. Dan bawahnya kalau mau tanam lagi monggo, tanam di luar ya, jangan di akuarium lagi. Kalau mau dibuang ya monggo, ambil ujungnya aja, karena bawahnya ini nanti saat tumbuh lagi akan menjadi daun air, batang air. Nah, apa buktinya bang? Nah, ini kita lihat, ini aquascape Dutch style yang saya buat 3-4 hari yang lalu. Kalau teman-teman mengikuti channel saya ini di sini, saya menggunakan metode nanam tuh kecil-kecil, pendek-pendek tanamannya, karena memang benernya seperti itu teman-teman. Jadi jangan panjang-panjang ya. Jadi jangan panjang-panjang, tapi pengecualian ya. Nanti kita bahas ya pengecualiannya. Tuh. Nah, pertumbuhannya cukup sangat bagus teman-teman. Kita lihat di tanaman. Nah tuh, saya nanamnya kan pendek-pendek ya. Kalau kalian melihat video saya kemarin, kalau masih ingat tuh. Jadi saat dia tumbuh gini, ini kan ini tanaman ya. Ini misalnya jari saya tanaman rotalanya lah. Saat tumbuh sini ini udah daun air. Jadi dia beradaptasinya langsung ya. Ngembun malah tuh. Ini sehat banget. Jadi aquascape Dutch style dengan tanah, tidak pakai injeksi CO2, tidak pakai apalagi ya, kemarin pakai filter untuk membeningkan sesaat, dan lampunya seadanya. Nah, cara menanam seperti itu. Dan kalau kalian beli di toko-toko ya, misalnya tanaman itu kan panjang-panjang teman-teman. Nah, itu kalian harus tahu tanaman apa dulu gitu loh, nggak asal potong ya. Karena kalau yang saya rekomendasi untuk pendek-pendek itu tanaman yang masih daun darat ya, pertama, dan stem plant gitu. Jadi kalau misalnya kalian dapat tanaman segini panjang ya, itu hati-hati ya kalau daun darat ya, karena nanti biasanya bawahnya busuk. Itu kebanyakan mengakibatkan kalau busuk bawahnya kan copot kan teman-teman. Nah, ini update-nya cukup bagus, cukup cepat mereka beradaptasi. Memerah tuh, merah banget itu pucuknya tuh. Tuh. Nah, ini namanya apa namanya kemarin? Aduh, Keratopirasnya oke.
Nah, dan ciri-ciri tanamannya sehat setelah penanam tuh muncul akar di ruasnya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada Rotala green tuh. Nah, ini hijau. Rotala green atau hijau itu mulai ada akar-akar kecil ya di ruasnya tadi. Nah, ini putih-putih. Oke. Dan tanamannya tuh mekar gitu ya. Ini 3 hari, 4 hari, tapi sudah muncul akar putih itu sudah bagus ya teman-teman ya. Biasanya semingguan sih. Seminggu itu termasuk cepat, tapi ini 3-4 hari dengan aquascape dengan tanah. Kita tunggu lagi update-nya ya nanti ya. Dan kita bahas ini kenapa tanamanmu mati bos. Oke, dan kita nggak ngomongin faktor tentang nutrisi dulu ya teman-teman ya, karena tanaman tuh sejatinya tanpa apa ya, pupuk pun masih bisa hidup walaupun tidak optimal. Tapi kita nggak bahas tentang pupuk nutrisi ya. Saya ngomong tadi satu faktor itu cara kita membeli tanaman lalu mengaplikasikan tanaman itu di aquascape kalian. Oke, kita ambil rotalanya. Nah, ini Rotala dengan yang di Dutch style tadi itu sama teman-teman, umurnya sama, jenisnya sama. Lalu kok kenapa ini seperti ini gitu ya? Ya itu karena saya tuh pertama nanamnya panjang, jadi langsung masukin aja. Nah, yang saya omongin tadi tuh gripis teman-teman, jadi ambil ujung segini aja lalu kita tanam. Nah, ini udah semi ya, hampir daun darat, daun air sorry, dan di bawah ini masih daun darat. Jadi lihat tuh, tapi tumbuh akar kecil ya. Jadi mereka ini sebenarnya mau ke daun air gitu, mau ke daun air, tapi dengan cara membusukkan daunnya sendiri gitu. Ada yang membusukkan daunnya sendiri, ada yang berubah langsung ya, langsung ke air semua, tapi ini tergantung kondisi masing-masing ya. Nah gini, jadi gimana toh misal terus gimana kalau udah terlanjur ya? Oke, kita petik saja ujungnya, ujung yang kira-kira bagus, daunnya kita sisipin satu, ini kita tanam ulang. Oke, nah, selesai teman-teman, simple ya, seperti itu. Kita kalau enggak ini nanti, kalau enggak kayak gitu ini nanti lama-lama brodol teman-teman, terus gak kepake. Ya metode seperti ini tuh sebenarnya sudah lama teman-teman, diajarkan oleh para skepers suhu skepers ya. Cuman banyak yang belum tahu, dan kedua orang tuh kan kadang pengen langsung bagus ya. Nah, itu kekurangannya, orang tuh pengen langsung bagus, langsung tanamannya bagus gitu ya. Nah seperti ini ya, ini contoh. Ini misalnya kita tanam di aquascape ya, ini kan saya di pot. Teman-teman bisa lihat cara nanti dia pas tumbuh itu daun air, ini gripis tuh.
Oh iya, dan saya tadi lupa pengecualian tuh maksudnya apa Bang tadi itu. Tanaman pengecualian yang panjang-panjang itu nggak kita giniin. Yang bukan jenis stem plant ya, atau jenis-jenis Valesneria. Jenis intinya ya bukan stem plant ya. Karena stem kan batangnya, teman-teman. Nah, sedangkan tanaman sendiri itu ada saya ingat-ingat ya 7 jenis tanaman, dan tanaman itu saya sebutin ya: floating plant, moss plant, terus bulb plant, rosette leaf. Udah 7 belum itu? Stem plant, terus rhizome, lalu fern tuh pakis ya teman-teman ya. Nah, lihat telaten ya teman-teman, ini udah muncul akar sebenarnya, ini bagus, udah muncul akar-akar putih. Tapi ya itu karena salah dalam cara menanam ya, biar bawahnya. Biasanya yang kena kayak gini tuh jenis-jenis Ludwigia, Rotala, Hygrophila, ya kebanyakan itu ya, 3 itu: Hygrophila, Ludwigia, Rotala. Ini sebenarnya udah berakar ya, jadi nanti kita tanam, kita daratkan lagi, dan kita kuras. Ini kok butek karena tanah ya teman-teman ya. Dan lanjut nanti kita ke belakang. Nah, ini siapkan tanah ya teman-teman ya, terus tempat. Nah, kalian tanamnya miring aja nih, tuh. Miring nggak masalah. Tipe dan intinya ini saya contohin dulu gini. Jatuh semua. Nah, gini terus, jangan kasih yang panas-panas ya. Kalian kasih tempat yang iup. Bahasa Jawa itu iup, bahasa Indonesia apa ya teman-teman? Teduh ya, teduh. Taruh mana ini, Dek? Yang ya tapi kena sinar matahari, tapi yang teduh gitu loh. Ke sini dulu lah sementara. Terus kalian isi air. Jadi kasih air kemungkinan. Nah, segini. Nah, segini aja. Nah, udah, nanti dia akan beradaptasi ke daun darat lagi ya. Ini kan menggenang, takutnya dia alum ya atau layu. Kalau kalian nggak nenggelemin batang daunnya. Ya, seperti ini aja. Tinggal tunggu aja ya. Pastikan lembab, pastikan menggenang airnya. Karena kalau enggak kering nanti rusak, nggak bisa lagi ya. Ya seperti inilah ya. Intinya teman-teman udah paham kan caranya. Nah, intinya teman-teman ini kesimpulan saja ya. Jadi tadi saya membahas di luar faktor cahaya, di luar faktor nutrisi. Jadi faktor kita saat membeli tanaman lalu menanamnya. Nah, ya kesalahan itu banyak kesalahan ya sebenarnya. Yang simpelnya kita nanam panjang. Contoh yang banyak kasus itu seperti itu adalah kabumba teman-teman. Kabumba kepanjangan ya, kalau mau bagus agak potong. Rotala itu juga seperti itu, kecuali rotalanya sudah full air ya teman-teman ya, dan bawahnya tuh masih bagus, masih daunnya masih banyak, nggak gundul, nggak hitam-hitam lah, itu bisa kalian langsung pasang. Tapi kalau
udah agak hitam, bawahnya keripis, kalian potong. Jenis-jenis stem plant ya, rata-rata tanaman stem plants mengalami seperti itu. Tapi ada beberapa tanaman seperti rosette leaf tuh seperti crypto, korin, terus apalagi ya, cryptocorin, Eliocaris. Nah, terus jenis-jenis bulb plant itu kan daunnya membusuk ya. Gak masalah teman-teman, kalian ambil saja daunnya busuk itu. Kalian lihat kalau pangkal bawahnya ikut busuk, batangnya ya, tapi ada bulbnya, ada kayak umbi kecil kayak bawang itu masih hidup, ya biarin aja ya. Bisa hidup itu teman-teman. Rata-rata tanaman yang membusuk untuk proses adaptasi itu Echinodorus sama crypto rata-rata. Jadi dia membusukkan daunnya lalu mengganti dengan yang baru. Ya, karena cara beradaptasinya seperti itu. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut, nggak usah kaget. Karena memang seperti itu gitu ya. Kalian tinggal tugasnya ngambilin daunnya yang busuk aja. Apalagi ini. Nah, kalau untuk anubias ya seperti biasa kalian ambil aja daunnya yang rusak. Tapi kalau misalnya Anda terkena black rust ya karantina atau busuk rhizome. Tapi untuk korengan kalian ilangin aja korengnya. Koreng tuh kayak coklat-coklat, kayak busuk tapi coklat. Apalagi teman-teman, fern tuh kadaka ya. Nah, ini ada kadaka yang menghitam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kadaka menghitam. Nah, ini tumbuh anakan ya teman-teman. Jadi kadaka menghitam, solusinya gimana bang? Ambil aja daunnya, biarin aja, nanti dia akan tumbuh baru. Kadaka seperti itu teman-teman. Kadaka sering menghitam ya sudah, mereka mencoba beradaptasi di airmu seperti itu. Kalian ambil daunnya itu yang hitam-hitam. Kalau semua hitam ya wis ambil semua, asal nggak busuk. Ini kan dia ada bonggolnya tuh di bawah ini. Nah, ini busuk nih. Ini daunnya. Ambil aja teman-teman tuh. Tapi fakta uniknya, kadaka ini kadang kalau udah busuk ini muncul anakan ya. Pernah nggak kalian mengalaminya? Saya pernah dulu. Kadakanya udah busuk, rusak, tapi muncul anakan baru. Nah, misal nih kalian di depan ini. Nah, ini kabumbanya masih bagus ya tuh. Tapi bawahnya tuh masih oke, masih sehat. Nah, itu bisa ditanam langsung. Kalau Valesneria panjang yang kalian bisa ambil daunnya, jangan dipotong ya. Kalau mau ya potel di bawahnya ini, di sebagian ini stick gitu ya. Oke, seperti itu dulu penjelasan tentang tanaman yang sering busuk. Kenapa sering busuk? Yaitu cara menanam awalnya yang salah. Jika ada komentar, curahkan saja di sini. Sharing-sharing, jangan lupa like, jangan lupa subs. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam asal-asal.